yang masih kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah. Itu sifat namanya. Jadi sifat itu semata-mata bukan kesembuhan fisiknya saja, tapi keseluruhannya, ya. Jadi sembuh dua kata yang saling berhubungan, yaitu sifat dan rahmat, ya. Kita sering mendengar ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin, gitu kan? Jadi sifat rahmat itu dua kata yang saling berhubungan, gak pernah terpisahkan. Jadi kita baru bisa mendapatkan sifat setelah kita mendapatkan rahmatnya, gitu. Juga ada kata sabar dan syukur. Sabar syukur ini dua kata yang selalu berdampingan, gak pernah terpisahkan. Sabar syukur. Terus apa lagi? Muhasabah taubat. Jadi orang baru bisa bertobat kepada Allah setelah dia melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Terus ada kata apa lagi? Salat, zakat. Berapa banyak tuh ayat suci Al-Quran ada kata salatnya pasti direndek dengan kata zakatnya. Zakat itu implementasi dari benarnya salat seseorang. Jadi kalau orang sudah benar sholatnya, pasti akan ringan mengeluarkan zakatnya. Kan zakat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu berupa apa? Zakat fitrah, zakat mal. Yang sunnah apa? Sedekah, wakaf, infak, itu zakat, ya. Terus apa lagi? Hijrah, istiqomah, ya. Hijrahnya mudah, istiqomahnya yang berat. Orang mampu untuk berhijrah di awal, tapi begitu dalam perjalanan berat, ya, karena itu memang sudah sunatullahnya seperti itu, ya. Ini pola atur apa? Pola dan alur dari kesembuhan, ya. Jadi sakit adalah perjalanan spiritual untuk menuju kesembuhan. Tapi tidak semua penyakit itu harus sembuh. Jadi memang ada penyakit yang tidak disembuhkan oleh Allah, ya, tergantung dari orang masing-masing. Dan penyakit ini, sakit ini juga menjadi salah satu pintu kematian dari sekian banyak pintu-pintu kematian yang lain. Jadi ada orang yang mati diawali dari sakit, tapi kan berapa banyak juga orang yang mati tanpa didahului dengan sakit. Ya, ada yang orang matinya mendadak. Nah, ini alurnya. Jadi kalau kita sakit atau ada keluhan atau ada apa lagi? Ada sesuatu yang tidak enak pada diri kita, maka kita harus melakukan yang namanya diagnosa, ya. Apakah penyakit kita itu musibah yang tadi saya sebutkan? Apakah ini azab atau ini ujian? Diagnosa. Setelah diagnosa, baru kita melakukan yang namanya terapi ruqyah atau terapi Al-Qur'an. Setelah melakukan terapi Al-Qur'an, maka dilanjutkan dengan melakukan terapi mandiri. Setelah itu ada orang yang bisa langsung sembuh, atau belum sembuh, maka lakukanlah yang namanya hijrah, ya, hijrah, dan insya Allah nanti Allah berikan kesembuhan. Jadi hijrah ini merupakan tujuan utama dari konsep preventif, bukan kesembuhan itu sendiri, tapi hijrahnya, ya. Kalau sembuh itu kan bonus dari Allah, ya, bonus dari Allah. Jadi makna, ya, makna dari sakit itu sendiri adalah melemahnya daya indera atau satu organ, ya, yang ada dalam tubuh kita yang mengakibatkan lemahnya kinerja jiwa ataupun jasad manusia secara fitrah. Itu sakit namanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sakit, ya, ini makna sakit itu lagi. Ya, jadi melemahnya daya indera atau organ yang mengakibatkan lemahnya kinerja jiwa ataupun jasad manusia secara fitrah. Itu makna
dari sakit. Baik, nah kita lakukan yang namanya diagnosa atau melacak, ya, atau melacak jejak dan sebab dari terjadinya sakit tersebut. Ya, kita diagnosa ulang nih. Pertama kita harus mendiagnosa atau mencari dulu tujuan dari sakitnya. Apakah tadi sebagai musibah atau azab atau ujian pada diri kita? Itu tujuan dari Allah berikan sakit. Kalau musibah kan untuk mengembalikan, ya. Kalau azab sebagai teguran langsung, teguran keras dari Allah. Sementara kalau ujian untuk menaikkan derajat. Itu tujuan sakitnya. Kemudian apakah sakitnya di jasad atau di di jiwa, ya sakitnya. Apakah sakitnya di jasad atau penyakit di jiwa tadi, atau penyakit jasmani atau penyakit rohani atau penyakit psikosomatis tersebut, ya. Kemudian baru setelah itu kita ambil tindakan. Setelah kita yakin bahwa penyakit itu ternyata penyakit disebabkan karena gangguan setan saja, maka kita ambil tindakan dengan cara apa? Melakukan terapi ruqyah. Untuk diagnosanya juga kita bisa melakukan dengan cara melakukan yang namanya simulasi. Ya, ini juga salah satu bentuk diagnosa kita dengan cara melakukan simulasi, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dengan cara mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, ya, kita lakukan uji coba, eksperimen, dengerin. Bisa mendengarkan langsung di ruqyah atau bisa dengan cara apa? Mendengarkan MP3 ruqyah, bisa, pokoknya mendengarkan, ya. Kemudian nanti kita lihat respon yang terjadi pada diri kita pada waktu mendengarkan ayat-ayat ruqyah tersebut. Di sini responnya ada respon yang positif, ada respon yang negatif. Kalau respon positif, begitu mendengarkan ayat Al-Quran, kita menjadi semangat untuk ibadah, ya. Tapi kalau respon negatif, kita jadi marah, benci, sebel sama yang baca Qurannya. Nah, itu berarti responnya negatif, ya. Kita perhatikan nanti tubuh kita. Kemudian nanti akan muncul yang namanya Al-Furqan, pembeda, ya, pembeda. Tidak akan bisa menyatu antara yang hak dengan yang batil. Tidak akan bisa menyatu antara musik dengan Al-Quran. Kalau di hati kita terisi dengan Al-Quran, maka setan yang ada dalam hati kita akan terusik, gitu lah, akan terusik. Jadi kalau ada orang di ruqyah kesurupan, itu bukan berarti di ruqyah itu berarti dimasukkan setan, bukan. Tapi setan yang ada dalam tubuhnya itu merespon bacaan Al-Qur'annya, gitu Pak, ya. Itu Al-Furqan, ada pembeda. Kemudian maka kalau sudah ada Al-Furqan ini, maka timbullah keyakinan, konfirm, kita yakin, oh ternyata memang ada setan dalam jiwa kita, dalam jiwa saya, gitu. Maka setelah itu baru timbullah satu harapan, insya Allah kita akan sembuh, karena Al-Quran berhasil masuk ke dalam jiwa kita, gitu, ya. Maka lakukanlah setelah itu terapi ruqyah, ya, terapi Al-Quran, ya, terapi Al-Quran. Lakukan terapi Al-Quran ini pertama dengan adanya eskalasi, berkesinambungan. Jadi tidak ada orang di ruqyah sekali ruqyah langsung sembuh, sekali ruqyah langsung sehat, enggak. Ini butuh kesinambungan, keseriusan orang yang di ruqyah. Kemudian nanti ada yang namanya healing crisis, proses sakit untuk menuju kesembuhan.
yaitu healing crisis. Kemudian ada yang namanya istiqomah. Jadi kita harus istiqomah untuk melakukan terapi Al-Quran. Kemudian nanti bisa sembuh, bisa juga akan sakit lagi. Ada orang habis diruqyah sembuh, nanti berapa hari kemudian sakit lagi ada. Ya. Maka butuh proses terakhir, yaitu yang namanya ruqyah mandiri. Lakukan yang namanya ruqyah mandiri, ya, atau self healing. Ruqyah mandiri itu terdiri dari dua jenis, ada untuk spiritualnya, ada untuk jasadnya. Jadi fungsi dari ruqyah mandiri ini adalah untuk proses meregenerasi sel tubuh kita yang rusak karena setan, ya. Sebagai untuk menjaga stabilitas tubuh kita, juga untuk menjaga stamina tubuh kita, juga untuk pencegahan penyakit, ya. Dan ruqyah mandiri ini butuh perjuangan dan ujian, penuh dengan ujian, dan ada hikmahnya. Kalau setelah kita melakukan ruqyah mandiri beberapa lama belum sembuh juga, maka nanti lakukan proses terakhir, yaitu hijrah. Jadi sekali lagi, ruqyah mandiri terdiri dua jenis, yaitu yang ada spiritual untuk jasad. Kalau spiritual adalah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi ruqyah mandiri untuk spiritualnya adalah melakukan amalan-amalan sunnah. Sementara untuk jasadnya itu dengan minum herbal-herbal yang sunnah. Ritual sunnah kan banyak, ya. Apa kalau nggak cocok dengan bahasa atau kata ritual, apalagi pengganti kata ritual? Amalan. Melakukan amalan-amalan sunnah, ya. Melakukan amalan-amalan sunnah. Ini ruqyah. Kalau belum sembuh juga, maka lakukanlah langkah yang berikutnya, yaitu hijrah, ya. Ini urgensi hijrah. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah, makna hijrahnya, ya. Hijrah ini, ya, puncak kesembuhan adalah berubahnya orientasi atau tujuan kehidupan kita. Yang tadinya orientasi kita dunia, maka sekarang kita rubah orientasi kita adalah akhirat. Yang tadinya kita bekerja untuk mengejar dunia, maka sekarang orientasinya berubah. Bekerjanya kita adalah untuk modal akhirat kita, gitu. Yaitu orientasi hijrah, ya. Berpindah. Jadi hijrah itu adalah menuju sesuatu dengan cara meninggalkan sesuatu. Kan pindah tempat, ya, meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu. Kenapa harus hijrah? Karena mungkin selama ini kita berada di zona maksiat, kita banyak merasakan apa? Kesusahan, merasakan seperti dilaknat oleh Allah, merasakan banyak azab yang kita dapatkan, kemudian kita merasakan seperti perasaan kebinasaan. Pokoknya hidup kita nggak pernah tenang deh. Semua yang susah-susah, yang sulit-sulit, penderitaan-penderitaan itu ada di kita. Berarti kita sedang berada di zona maksiat. Maka pindahlah ke zona taat atau zona rahmat. Nanti kita akan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, banyak mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan, juga mendapatkan apa? Keajaiban yang lainnya, ya. Coba kalau misalnya kita masih berada di zona maksiat, masih nyaman dalam melakukan dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Ada 70, ya. Ada 70 dosa-dosa besar, al-kabair. Contohnya aja, salah satunya kita masih nyaman dengan dosa riba. Padahal riba itu kan dosa besar, ya. Dosa riba itu mempunyai 70 tingkatan. Tingkatan yang paling dasarnya, yang paling rendahnya itu dosa riba seperti kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Luar biasa dosa riba.
Kalau kita masih nyaman dalam melakukan riba, pasti hidup kita akan pernah merasakan ketenangan tadi. Pasti banyak kesulitan, ya, banyak apa lagi? Ya pokoknya banyak yang gak enaknya deh. Ya. Rezeki banyak, tapi kok kayaknya habis gitu aja gitu. Ya. Masuk, udah gitu keluarnya tuh kayaknya gampang. Itu kalau kita masih berada dalam zona maksiat. Maka hati-hati Pak, kalau kita masih ada dosa-dosa riba, kalau kita misalnya usaha sering gagal, bekerja tapi nggak pernah ada ketenangan dalam bekerjanya, ya. Itu perhatikan, hati-hati. Coba introspeksi, masih ada nggak dosa-dosa besar yang kita lakukan? Gitu. Ya. Nah itu kita harus pindah namanya, kita hijrah, ya, hijrah. Dan yang namanya pendakian itu pasti menyesatkan dada. Yang namanya pendakian pasti akan merasakan kelelahan. Coba ya, yang sakitnya udah lama, berapa orang yang sakitnya udah lama?